Halo, ketemu lagi di channel Investor Iseng, di mana kita akan membahas seputar investasi di dunia saham, cryptocurrency, dan juga properti. Nah, pada episode kita kali ini kita akan membahas tentang yield farming, di mana kita bisa melipat gandakan aset kita untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, di dalam yield farming itu ada 3 cara untuk melipat gandakan aset kita ya. Salah satunya dengan meminjam untuk memperbanyak aset atau meminjam untuk mendapatkan selisih bunga dan juga menjadi liquidity provider ya. Jadi kita akan bahas caranya satu demi satu ya. Yang pertama itu caranya adalah hutang untuk memperbanyak aset. Ilustrasinya seperti ini ya. Misalnya John adalah pengusaha properti ya. Dia menyewa-nyewakan propertinya gitu ya. Lalu John berencana untuk meminjam uang dengan menjaminkan propertinya gitu ya. Nah, karena John percaya bahwa harga properti itu akan meningkat gitu ya. Makanya dia menjaminkan propertinya untuk mendapatkan uang gitu. Nah, uang ini digunakan John untuk membeli properti baru. Nah, properti barunya ini bisa John sewa-sewakan untuk mendapatkan uang lagi gitu. Nah, uang ini bisa digunakan untuk membayar cicilan ke bank gitu ya. Nah, dengan mendapatkan properti yang baru, John juga bisa mendapatkan pinjaman baru kepada bank dan juga bisa menjaminkannya lagi ke bank gitu ya. Sehingga jumlah properti dari John itu akan bertambah semakin cepat dan juga menghasilkan income yang jauh lebih banyak gitu ya. Nah, hanya saja proses seperti ini memiliki resiko ya. Bisa terjadi resiko gagal bayar apabila uang yang didapatkan John salah beli aset gitu ya. Asetnya tidak sesuai dengan yang John pikirkan sehingga aset tersebut menjadi tidak produktif atau hasilnya tidak sesuai dengan bunga yang didapatkan hasilnya itu tidak lebih besar daripada bunga yang didapatkan dari hasil pinjamnya gitu ya. Nah, di dalam cryptocurrency juga kita bisa melakukan yield farming gitu ya. Contohnya misalnya John membeli sebuah Ethereum dengan harga $100 ya di dalam liquidity pool gitu ya. Lalu dia menjaminkan Ethereum tersebut untuk mendapatkan dana segar berupa $60 USDT gitu ya. Nah, USDT ini bisa John belikan lagi menjadi sebuah Ethereum. Nah, jadi John mendapatkan 60 Ethereum ya. Jadi total terdapat 160 Ethereum gitu ya. Nah, 60 Ethereum ini juga bisa John jaminkan lagi menjadi 36 US dollar gitu ya. Nah, 36 US dollarnya ini bisa John belikan lagi 36 Ethereum yang baru gitu ya. Jadi total sekitar hampir $200 US dollar gitu ya. Nah, dengan modal 100 USDT yang tadi, John apabila mendapatkan bunga 30%, maka John akan mendapat penghasilan $30 gitu ya. Tapi karena dia melakukan yield farming, modalnya itu bertambah hingga hampir $200 gitu ya. Maka dia akan mendapatkan bunga menjadi $60. Nah, beginilah cara untuk melipat gandakan keuntungan. Hanya saja hal ini mengandung resiko gitu ya. Nah, resikonya adalah pertama uangnya itu digunakan untuk apa gitu ya, untuk membeli aset apa gitu ya. Aset yang produktif atau yang enggak gitu. Kedua, resikonya adalah apabila terjadi penurunan harga dari aset tersebut sehingga bisa memungkinkan kita terjadi likuidasi gitu ya. Nah, resiko tentang simpan pinjam telah kita bahas di episode sebelumnya ya. Gitu. Nah, cara 2 adalah mengambil selisih bunga gitu ya. Cara ini cenderung bisa lebih aman dibandingkan cara yang pertama gitu. Nah, mengambil selisih bunga tuh konsepnya seperti ini, misalnya seperti bank mengambil uang daripada nasabah yang menyimpan uang di bank gitu ya dengan bunga 1%. Lalu bank mencari peminjam dengan bunga yang lebih tinggi, misalnya yang 3,5%.
maka 1%-nya untuk nasabah dan 2,5%-nya untuk bank. Jadi bank bisa mendapatkan selisih bunga gitu ya. Nah, bisa juga seperti ini, bank mencari interest rate yang lebih murah gitu ya. Misalnya di Jepang itu interest rate-nya lebih rendah gitu ya. Nah, lalu dia menyimpan atau meminjamkan kepada negara yang memiliki interest rate yang lebih tinggi, misalnya Indonesia gitu ya, yang memiliki interest rate 3,5% gitu ya. Nah, hal ini juga bisa kita lakukan di dunia cryptocurrency ya. Kita tinggal mencari persentase bunga mana yang lebih kecil dan lebih besar gitu. Jadi kita bisa mendapatkan selisihnya ya. Contohnya gini nih, kita masuk ke crypto lending, kita ngecek gitu ya, kalau kita pinjem uang di USDT gitu ya, misalnya di platform tertentu dapat berapa bunganya, oh dapat 2,9 sampai 3,28% gitu ya. Ini sama ini nih, borrow gitu ya, 0,09% per hari. Nah, sedangkan kalau kita staking itu bisa dapat bunga yang lebih tinggi gitu ya, 4,28%. Nah, hal ini yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan bunga dari yield farming dari selisih bunga. Cara mengurangi resikonya adalah pertama membatasi pinjaman gitu ya. Karena maksimal pinjaman yang didapatkan dari cryptocurrency adalah 75% dari nilai asetnya gitu ya. Maka kalau misalnya terjadi penurunan sampai 25% itu masih aman, tapi kalau lebih dari itu akan dilikuidasi ya. Maka kalau kita meminjamnya hanya 50% dari value asetnya, maka safety factornya akan meningkat. Nah, kita juga bisa menggunakan koin-koin yang lebih stabil, yang tidak volatile gitu ya, untuk mengurangi resiko dari penggunaan yield farming gitu ya. Nah, ketiga, mencari bunga pinjaman serendah mungkin dan mendapat bunga setinggi mungkin ya. Nah, cara ini adalah dengan mengkombinasikan borrowing dan juga staking ya. Nah, kita merekomendasikan menggunakan stablecoin dan juga GT token ya. Karena GT token itu memiliki volatilitas harga yang cenderung stabil ya. Kalau kita bandingkan dengan Bitcoin aja, dia itu lebih stabil dibandingkan Bitcoin gitu ya. Nah, borrow dan staking ini bisa kita kombinasikan untuk mendapatkan yield farming ya. Nah, kita tinggal membeli GT token dan digunakan untuk sebagai jaminan untuk mendapatkan USDG token gitu ya. Nah, USDG token tuh kalau kita pinjam itu bunganya cuma 0% loh. Nah, dari sini kita bisa stakingkan gitu ya. Di stakingkan dengan mendapatkan 6% interest gitu ya. Nah, cara mendapatkan GT token sama USDG token tuh gimana gitu ya. Nah, kalau di Binance itu kita tahu ya, ada namanya koin BNB, itu adalah koin utama dari Binance gitu ya. Nah, dia punya koin lain namanya BUSD ya, sebagai stable coin gitu ya. Stable coin tuh seperti fiat gitu ya, dia 1:1 value-nya dengan mata uang dolar gitu ya. Nah, sedangkan di Gate.io ini ada main coin-nya namanya GT token gitu ya, dan stable coinnya adalah USDG gitu ya. Nah, cara mendapatkannya tentu saja kalian perlu pertama-tama harus memiliki account dulu di Gate.io gitu ya. Nah, cara bikin accountnya kalian bisa sign up aja dengan di link yang ada di bagian deskripsi ya. Nah, di bagian deskripsi kita tuh udah ada linknya ya untuk pendaftaran. Nah, kalian klik aja nanti langsung masuk ke pendaftaran ya. Kalian tinggal masukkan email dan sandi yang mau kalian masukkan. Jangan lupa referral ID 7605237 ya, supaya kalian bisa mendapatkan potongan transaksi fee sebesar 10% dan juga mendapatkan banyak bonus USDT test dan juga kontrak bonus ya yang bisa kalian pakai untuk trading future gitu. Dan juga masih banyak bonus lainnya gitu ya. Nah, cara untuk mendapatkan GT tokennya adalah kalian bisa masuk ke sini ya, di scroll ke bawah kalian bisa cari di sini GT_USDT gitu ya. Nah, di sini kalian bisa membeli GT tokennya gitu ya. Kalian tinggal masukin
Tinggal masukin harganya mau di harga berapa ya, misalnya 6 dolar. Terus jumlah GT-nya misalnya 100 gitu ya. Ya kalian tinggal klik aja beli GT gitu ya. Nah, di sini saya sudah ada antrian sih sebenarnya GT gitu. Cuman belum match gitu ya. Nah, setelah kalian dapat nih GT tokennya ya, kalian bisa masuk ke giveaway task and bonus gitu ya. Nah, kalau kalian ini baru register dan baru memiliki akun di Gate.io dan sudah melakukan KYC, nah kalian bisa mengklaim verify your account ya. Jadi kalian bisa dapat bonus 1000 USDT tes ya. Nah, kalau kalian scroll ke bawah ini ada namanya loan USDG gitu ya. Jadi kita bisa meminjam USDG ya. Kalian tinggal klik do it now. Nah, di sini kalian bisa meminjam USDG ya. I want to borrow. Ya. Jadi kalian masukin aja jumlah pinjamannya ya. Udah, atau enggak kita bisa melakukan maksimal di sini ya. Di jumlah minimal adalah 100 USDG ya. Jadi kalian bisa masukin sekitar 60 GT gitu ya. 60 GT. Kayak gitu. Nah, kalian tinggal pinjam aja. Nanti kalau sudah pinjam, USDG-nya itu kan masuk ke wallet kita ya. Kalian bisa masuk ke finance, hold and earn ya. Dan kalian bisa mendapatkan bunga 6% dari USDG gitu ya. Nah, ini ada bunga 6% USDG gitu ya. Cuman ini lagi udah selesai nih langganannya. Jadi kalian harus tunggu lagi sampai ada gitu ya. Nanti kalau ada kalian bisa pinjam lalu mendapatkan ini bunga 6%. Ya, kurang lebih kayak gitu ya tutorialnya ya. Nah, setelah ini kita lanjut ke cara yang ketiga. Yaitu caranya adalah menjadi liquidity provider gitu ya. Nah, yield farming dengan menjadi liquidity provider ini akan kita bahas lebih detail di episode yang akan datang ya. Jadi di episode yang akan datang kita akan bahas tentang apa itu liquidity provider, terus apa keuntungan menjadi liquidity provider dan apa resikonya gitu ya. Terus bagaimana kita bisa menjadi bandar di market gitu ya. Serta tips and trick menjadi liquidity provider gitu ya. Nah, sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua.